Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini, topik kita adalah, tahukah kamu dalam Quran Isa dibunuh pada zaman Musa? Ini adalah part pertama. Kita tahu bahwa kisah-kisah di dalam Quran ini disusun secara ankronologi. Tidak tahu timeline sejarah dan waktunya, dan juga kita tidak tahu siapa yang berbicara kepada siapa. Coba kita baca Quran surah 7, surah Al-A'raf ayat 155-156. Dikatakan demikian, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau." Kemudian Allah ini berfirman kepada Musa, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Jadi ini konteksnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berfirman kepada Musa. Kita baca ayat 157. Kemudian Allah yang masih berfirman kepada Musa ini mengatakan demikian, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Anda melihat bagaimana ankronologi dan anakronisme di dalam ayat ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa Injil yang ada di sisi mereka, padahal Injil belum diturunkan pada zaman Musa. Jadi di dalam benak Muhammad, bahwa Musa dan Harun itu diberikan kitab yang namanya kitab Taurat, sedangkan keponakannya Isa Al-Masih diberikan kitab Injil. Jadi waktu mereka saling berdekatan, kita baca ya, ini Quran surah 4, An-Nisa ayat 153-157. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Jadi ingat ya, mereka di sini adalah orang-orang Israel pada zaman Musa. Orang Israel pada zaman Musa ini mati, teman-teman, disambar petir karena mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Ingat ya, konteksnya masih orang Israel zaman Musa. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina. Jadi orang Israel zaman Musa ini akan digebuk dengan bukit Tursina, teman-teman. Karena apa? Karena mereka melanggar perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, orang Israel zaman Musa nih, masuklah melalui pintu gerbang itu sambil bersujud. Ini adalah anakronisme, karena tanah Kanaan itu tidak ada pintu gerbangnya, teman-teman. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Oke, kita baca ayat berikutnya. Oke, kita baca ayat di bawahnya. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Mereka di sini adalah orang Israel zaman Musa tadi yang membuat anak sapi dan akan dipukul dengan bukit Tursina dan mati disambar petir. Kenapa, teman-teman? Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, perjanjian hari Sabat maksudnya. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Bayangin, teman-teman, orang Israel zaman Musa itu sudah membunuh para nabi, padahal pada waktu itu belum ada para nabi. Dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka.
Dan lihat ini teman-teman, apa yang dikatakan Quran. Quran mengatakan orang Israel zaman Musa itu kafir terhadap Isa. Dan orang Israel zaman Musa menuduh Maryam itu berzinah, teman-teman. Dan orang Israel zaman Musa mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi kesalahan sejarah di sini sangat besar, teman-teman. Kita akan melanjutkan pada part kedua, bahwa orang Israel zaman Musa inilah yang membunuh Isa Al-Masih. Indikasi kesalahan sejarah atau anakronisme di dalam Quran sangatlah besar. Dan dari sini kita tahu bahwa Quran adalah tulisan tangan manusia. Jadi Allah mengatakan bahwa orang Israel zaman Musa itu membunuh para nabi. Padahal pada waktu itu belum ada nabi satupun, teman-teman. Kita baca ya, di Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 61. Orang Israel itu berkata kepada Musa, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota." Sebenarnya terjemahannya keliru. Yang dimaksud di sini adalah pergilah kamu kembali ke Mesir. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Jadi ini adalah anakronisme atau kesalahan sejarah yang sangat besar di dalam Quran. Kita akan melanjutkan ke part kedua. Sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Shalom.